dulur kepemana jagungan warung view ya Kecak Supri. Ada di sini. Nah, kami berdua tak lupa ngucapno selamat menjalankan ibadah poso dulur ya Ning ya. Kanggo sampean kabeh sepurone ya. Nah, Ning. Posone mancar. Nek nang Amerika dimulai dina wingi Setu ya. Lah iku wis sadurunge berbulan-bulan iku wis megrom nggunakno wis ditetokno ambek fikih Dewan Fikih Amerika Utara iku. Heeh. Nggunakno sejenenge perhitungan utawa hisab. Memang kalau di Amerika itu puasa luwih dawa ya Cak ya kali ini ya. Iki luwih pendek ketimbang tahun sing kepungkur. Kan maju. Maju terus. Dadi engko lek saya maju sampai misalkan posone musim dingin iku mung 5 jam iku. Nah, awal-awal puasa iki dulur warung VW arep ngajak sampean nonton cerita tentang masjid. Ya. Iki enggak sembarang masjid. Keliling-keliling ya nang Amerika. Nah, niki nek nggon Los Angeles iku. Keluarga Pak Erick Thohir iku lho. Kowe wingi ngedekno masjid anyar iku. Nang nggon Los Angeles. Jadi masyarakat komunitas Muslim Indonesia nang Amerika ki duwe saksuwene iki sadurunge iki duwe 4 masjid. Di antarane nang nggon Maryland kene ya nek Imam Center. Nah, iki sing ping 5 sing diduweki ambek komunitas Muslim Indonesia nang nggon Los Angeles. Kita ndak dulu ceritane. Assalamualaikum Pak Bos. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ahmad. Sekitar 300 tamu menghadiri peresmian Masjid At-Thohir yang berada di kawasan pusat kota Los Angeles. Di antara para tamu, hadir Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Rosan Roslani, Ketua Dewan Penasihat Indonesia Muslim Foundation di Los Angeles, Garibaldi Thohir, Konsul Jenderal Indonesia di Los Angeles, Saud Purwanto Krisnawan, dan juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, Budi Bowo Leksono. Peresmian ditandai dengan penguntingan pita dan penandatanganan prasasti oleh Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Kita udah puluhan tahun lah, udah 40 tahun ya. Pengen rasanya punya masjid yang memang bisa menjadi tempat kita berkumpul. Insya Allah nanti masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Los Angeles bisa menjadi contoh gitu. Kenapa? Karena kan memang Muslim kita kan sangat toleransi, sangat damai, sangat bersahabat, sangat friendly gitu, dan memang itu sesuai dengan ajaran kita menjadi Islam yang rahmatan lil alamin ya, yang memang berguna untuk alam semesta gitu. Alhamdulillah ini sangat membanggakan kami sendiri sebagai Pak Pengurus, karena antusias masyarakat di daerah sekitar masjid ini sangat ingin sekali untuk menggunakan masjid ini. Dan ke depan ini akan kita buka selain dari bukan saja tempat ibadah, tapi juga untuk orang mencari ilmu di sini Pak. Dan ini juga kami buka untuk orang yang non Muslim, kalau ingin belajar mengenai Islam kami juga sediakan untuk di sini. Bangunan masjid terdiri dari 2 bagian, yaitu bangunan utama seluas 10.000 square feet atau sekitar 929 meter persegi yang terbagi antara ruang untuk ibadah, ruang serbaguna, hingga kelas untuk pendidikan madrasah. Sementara bangunan kedua digunakan untuk imam atau tamu yang bermalam di masjid. Desain gedung bergaya Mediterania Spanyol ini termasuk dalam gedung bersejarah dan dilindungi oleh pemerintah kota. Jadi ini benar-benar memperlihatkan wajah dari Indonesia yang toleransi tinggi, yang sejuk, damai, bersahabat. Dan ini justru juga kalau saya bilang ini adalah duta besar kita. Duta besar bukan hanya saya secara, tapi duta besar secara keseluruhan. Alhamdulillah, like it was a struggle, like I was like following up on this news for a long time, and alhamdulillah they make it possible, alhamdulillah. So we hope for the best. We hope to expand more and more and have more mosques in the future, inshallah, for the community in Los Angeles and California and all over the United States, all over the world, inshallah. Acara ditutup dengan sholat zuhur berjamaah dan tausiah dari Ustadz Othman Omar Sihab. Dari kota Los Angeles, Naratama, VOA Indonesia. Nah, memang seiring ning karo perkembangan jumlah
warga muslim yang pesat, agama sing paling pesat berkembang di Amerika saiki ya, mergo akeh saka pendatang. Ya. Terus anak-anake sing lahir nek kene. Ku ya masjid saya akeh. Ya. Dan memang perkembangannya juga muncul di kota-kota besar maupun kota-kota kecil ya, Cak. Benar. Ya, nanti kita mau keliling ke beberapa daerah yang lainnya dan ngelihat juga masjid-masjid yang sempat kita datengin juga ya, Cak ya. Tapi sawi seseng Siji iki. Apa? Oh, sampean yo sarung. Lho iki nyar sih apa sampean niku? Sangat. Dadi ae nggih jere nggih selama Ramadan lah nggih yang masjid to ning nggon salat ngono. Iki diarai dadi karo warga Indonesia nek kene iku. Ayo, sampean nggo ngono yang penting salate duduk nggawane lho, Cak. Iya, kuwi penting. Tapi kan maeda iso mendorong lah, menyemangati ben wis sregep salate utawa ibadahe pas sasi poso. Nah, karena jarene kan memang ibadah pas puasa itu ganjarannya ku luwih dhuwur nih. Tapi kok ibadah kok demotif, dipamrih. Yang penting rela lah kudune ya. Nah, ngomong-ngomong ibadah di Amerika itu memang sekarang sudah banyak masjid itu yang buka kembali ya, Cak ya. Wis akeh wis mulai bahkan memang wis ora keharusan nggawe masker. Sing jenis soft ibadah salat-salat iki wis ora ana jarak-jarake. Tapi ya kuwi pilihan nek pengen gawe nganggo masker enggak masalah. Iya, bebas. Kayak Masjid Indonesia kuwi, aturane wingi jarene aku telepon karo si presiden iku wis nganggo masker. Terus sofe wis ora enek sing jenenge jarak sosial. Tapi lek diharapkan atau diimbau pakai masker. Tapi lek enggak ya ora apa-apa. Tapi perlu diingat juga di Amerika Serikat sekarang kasusnya itu mudhun. Mudhun ya, memang wis mudhun ya, wis apik lah. Dan aturan untuk penggunaan masker memang sudah tidak diatur lagi oleh pemerintah ya. Nah, Ning. Mas poso itu kan akeh wong sing mikir lah turu-turu leleh. Kuwi ora bener aja nih. Kudune tetap kerja keras, tetap yo melakukan aktivitas seperti biasa. Iya. Salah siji olahraga. Bener. Iki ana atlet Pakistan squash iku. Heeh. Kuwi masih poso tetap latihan. Oh ya, nggak boleh menyerah dan tidak boleh. Dan kalau misalnya nggak latihan itu kanggo atlet itu iso lemes otote. Loro kabeh awake. Makane, tok ceritane. Selama Ramadan, Syah Jahan Khan tetap berlatih walau di sela rehat beberapa kali. Allahu Akbar. Atlet Amerika Serikat asal Pakistan ini dan sejumlah pelatihnya tetap berpuasa. Latihan tidak bisa ditunda. Sebagai pemain squash profesional sepanjang tahun, Syah Jahan selalu ikut turnamen di seluruh dunia. I'm focusing on 3 main events this season. El Gono Open that is in Egypt, the British Open in England, and the top tournament in Chicago, a $1 million event, the World Championship. Atlet 27 tahun ini lahir di tengah keluarga pemain squash. Ayahnya peraih medali emas untuk Pakistan di Asian Games dan melatih Syah Jahan bersama Rahmat Khan, pelatih ternama Pakistan. Lahir dan besar di Quetta, Pakistan, Syah Jahan menjadi warga Amerika tahun 2020 dan menetap di California. Squash merupakan olahraga intens. Setiap hari ia membakar 3 hingga 4.000 kalori dan biasanya makan 4 kali sehari. Karenanya latihan selama Ramadan penuh tantangan. For breakfast before dawn, I'll take eggs, yogurt, more protein in my diet, fruits that give me vitamins. The main thing is to have protein in your diet. For dinner, I'll have pasta, beef, watermelon to make up for the water I'll lose during training. I take a lot of electrolytes. You can get these in tablets. Pola latihan pun diubah. During Ramadan, I don't exert my energy as much in the court and work more on my strategy. Because I have already trained in the off-season, I just try to maintain my fitness and focus on the mental game and strategy on how to play with certain players. Sejak ikut turnamen 2011, kini Syah Jahan berada dalam grup elit 40 terbaik dunia pada peringkat ke-30. Tapi ia yakin perjalanannya masih panjang. Dari California dan Washington DC, VOA. Lumayan adem lho, Cak. Lumayan lho ya. Pikir terus sasi Mei April ini biasanya iki yo rada anget-anget iki kok adem memang naik turun iku. Kemarin itu memang makanya bunganya itu
iso mekar, mergo wis anget. Oh, dadi mekar dhisik ngono ya. Mekar dhisik, Biasanya terus- dadi terus maju ya. Iya, ternyata ya kembali dingin lagi. Tapi yo lek adem-adem yo lek poso enak turu emang ya, tapi ora oleh lah. Ojo tetep Sampean niku barusan ceritanya terus dudut oleh karena turu dalam puasa katanya juga Ibadah. termasuk ibadah. Tapi aja suwe-suwe engko turu 5 jam ku ora lek poso iku. Gak nyambut gawe lah Makanya. sampean ya opo. Nah, Dulur, habis gini kita punya cerita lain soal diaspora Indonesia di Amerika Serikat, tapi sakwise sing Siji iki. Kuning pinggire anak bebek iku lho. sampean arep sulup. Oh, sampean arep sulup karo sampean iku. Oh, iya. Dua ngono. Sampean arep sulup karo bebek ta? Malah apa? Lho, sapa restoran pengen Ih, adem-adem iku lek kejebur ngono ya saka Katisen iku ya. iya mangane. Tapi ya iki emang sing jenenge bunga sakura ki dadi atraksi turis utama ning nggon dhisik dan ana festival bunga sakura ku meh sewulan susuwene ning Iya. ku festival paling gede dhewe sak nang nggon festival dhisik ana acara macam-macam lah. Saiki panggungnya wis enek wingi tahun wingi renek, panggung hiburan wis enek. Iya, wah lumayan lah ya. Sekarang semuanya sudah kembali agak normal. Bener. Wong ya wis metu. Terus iki kakek sing nganggo masker. Ada sih nganggo ta iki. Ya kita memberikan bersolidaritas Solidaritas lah, di karo Indonesia kan masih kanca-kanca, ya. karo dulur sing ning Indonesia sing nganggo masker. Memang itu pilihan ya, tapi sekarang sebenarnya misalnya adem kok ngene enak juga. Enak nganggo juga ya, ngurangi adem. Nah, dulur salah sijine kesenian Indonesia sing bakal tampil nang nggon panggung ini engko angklung karo tari-tarian ya. Nah, ngomong angklung emang akhir-akhir ini pemerintah Indonesia itu promosi lumayan gede-gedean lah. Mergo lek jenenge gamelan kan wis lumayan nek kene sudah akeh sing kenal ya. Gamelan iku sejak tahun puluhan tahun, ratusan tahun mungkin pernah nek mlebu Amerika. Angklung saiki digenjot dan iki ono berbagai kesempatan digunakno iku. Jadi itu senior para juga diperkenalkan, diajarno arek ambek wong Amerika sing wong sepuh iku. Menarik dulur. Santai. Mereka adalah warga senior Amerika dari grup DMV Vintage yang sedang melakukan pertunjukan angklung di Margaret Swenthout Senior Center Silver Spring, negara bagian Maryland. Margaret Swenthout Senior Center adalah pusat kegiatan bagi warga senior usia 55 tahun ke atas yang dikelola oleh pemerintah Montgomery County. Di lembaga ini, warga bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk angklung, yang baru saja diperkenalkan oleh diaspora Indonesia. Saya mencoba untuk membawa musik, lagu, kayak gitu di dalam kehidupan kita bersama ini di DMV Vintage. Apalagi setelah ada dari anggota kita yang mendapat hibah angklung, ya kan? Jadi kita mau main di mana? Kalau kita dari rumah ke rumah itu memberatkan yang punya rumah. Kemudian ada Tante Meti yang nanti saya coba kenalkan dengan direktur Senior Center. Kemudian datanglah saya ke sini, kemudian berkenalan dengan Karen Maxine. Sebagian dari anggota DMV Vintage adalah warga asing yang sama sekali belum pernah melihat angklung apalagi memainkannya. I was looking at the instrument and noticed that people were shaking it and it made a sound. And then I found out that different people had different sounds. And by coordinating the time at which you shook your instrument, you were making music. And so I was fascinated. I think this is the type of instrument that teenagers and even kids may learn to play. Dan mereka itu belajarnya termasuk cepat sekali. Kita hanya melatih 3 kali, ternyata sudah 2 lagu yang kita bisa sajikan untuk kalian. Ini adalah penampilan perdana mereka. Today they gave their performance and I'm very impressed and proud of them. It's just good to have different cultures. That's the main thing, is to share cultures and understand each other and get to know each other. Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia, salah satunya istri Duta Besar Indonesia,
Ayu Rosan turut menyaksikan kegiatan ini. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria untuk VOA. Lek posoe tak kangeni emang anu ning. Apa? Lek Indonesia kan jenenge poso emang karena mayoritas muslim ning ya. Heeh. Nah, sadurunge poso ki akeh sing dodolan panganan. Iya. Dan nek kene suasana ya biasa ae dulu dadi. Iya, gak ada toko sing tutup, Gak ono. restoran ya tetap buka kayak biasa. Wong mlaku yo mangan, nek sing ngerokok ngombe es. Dadi emang suasananya tidak beda dengan biasa. Tidak Meskipun biasa. di kalangan komunitas muslim ya, kan dari berbagai bangsa, nek kene Pakistan, Indonesia, Malaysia, Bahkan Afrika. restoran-restoran yang dipunya oleh warga muslim kayak restoran kebab itu biasanya bukanya tetap 24 jam. 24 jam karena juga melayani wong Amerika sing nggak poso. Iya, non muslim. Jadi memang toleransi beragama di Amerika Serikat itu harus dijalani sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Jadi ya nggak perlu diwajibkan kudu tutup, nggak enak ngono aturan Nggak kuwi. ada, ya menarik lah dinamikanya. Nah dulu habis gini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jaket neko-neko, tapi sakwise sing Siji iki. itu lho ya. Anak sing gorong. Mekar. Nek muncul Ono bayi. bayi. Kok bayi? Kudu nutut iki engko. Tapi memang kadang-kadang mekare nggak bareng ya. Enggak. Tapi ya ikilah suasana menikmati kembang sakura nek nggon kene. Mungkin nek wong Jepang rene mungkin anu Diguyu. diguyu. Ya, ngono tok. Ngene wae kok seneng. Tapi yo jenenge wong Amerika kan gampang terhibur kadang. Gampang dibuat senang kadang-kadang orang Amerika itu. Nah ini memang awalnya dhisik sejarahnya iki kayak tanda persahabatan sing digawe saka kaisar Jepang nang pemerintah Amerika Serikat. Oh, supaya tetap raket. Bener. Silaturahmi. Lah, Apa kuwi silaturahmi bahasa penting. Inggris? Silaturahmi itu apa ya? Cooperation ya, itu kerjasama kuwi ya. Duduk iya. Wes, Oh, nak bahasa wes, Indonesia aja nih. Gitu ya. Nah, dulu bingung nanti daripada kita nonton aja English. In a minute. Welcome to English in a Minute. A fly is an insect with wings. They are very small and hard to notice. But why would a person want to be a fly on the wall? Let's listen. Fly on the wall. My roommate was breaking up with her boyfriend. Oh no, that's too bad. Were they talking really loudly? No, not really. I was trying to listen from the other room. Ugh, I really wish I could have been a fly on the wall for that conversation. A fly on the wall is someone who wants to listen to other people's conversations without being noticed. People often say they wish they could be a fly on the wall for interesting meetings or discussions. And that's English in a Minute. Assalamu alaikum, peace to you all. My name is Abdullah Polovina. I'm an imam here in this IBECO, Islamic Bosniaks Educational Cultural Organization Mosque called Masjid. I just want to say salam to greet you, to wish you everything best with upcoming Mubarak, blessed holy month of Ramadan. May Allah bless you all, may Allah give you strength, to live life in a way that you will be happy and please our Lord God Allah. So thank you for this opportunity. Again, Ramadan Kareem and Ramadan Mubarak. Allah bless you all. Assalamu alaikum. Saya Sade Bimantara, Wakil Kepala Perwakilan KBRI Washington DC, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Bagaimana yang salam menjalankan Ramadan saka warga Amerika ya? Iya,
menarik ya. Memang ada beberapa orang itu yang juga nggak tahu sih Ramadan itu apa, Iya. puasa itu seperti apa. Karena di Amerika Serikat itu sekitar nggak semuanya juga ya Muslim di Amerika itu menjalankan ibadah puasa. Gitu. Nah, aku nggak ngerti lek kuwi kita yo menjalankan lah, kita nggak tahu. 80%. Tahu merasa menjalankan puasa. Iya. Kok sampai ono sastik yang ngono kuwi. Iya, Sing lane ora. Menarik juga sampai diteliti ngono kuwi, tapi emang banyak orang Amerika itu sing belum tahu tradisi-tradisi Muslim, Ramadan, terus yo sing jenenge salat pun juga kayak sing kadang-kadang bingung, lah pokok salat ping 5 apa ora ngerepot kuwi. Jadi perlu tugas warga Muslim di Amerika memperkenalkan Muslim kayak apa sakjane kuwi lah, kuwi penting. Dan bukan hanya sekedar apa yang dilihat di TV dan lain-lain ya. Dan memang beberapa dari mereka itu juga menyampaikan bahwa yang mereka lakukan itu adalah koyo ngedukasi, ngandani ngono lho. Bener, makanya sejumlah masjid-masjid termasuk masjid warga Indonesia kuwi sering mengundang warga Muslim open house atau nglakoni sejenis kegiatan lintas agama nang masjid nih. Cekno saling mengerti. Bener. Nah, dulu 30 menit kami menemani sampean, misalnya sampean duwe pertanyaan utawa ono saran pengen tahu cerita apa ae nang Amerika terutama ketika Ramadan, langsung aja dulur dikirim ke email warung@voanews.com. Utawa nang Facebook kata kuncine warung VOA. Saka Tidal Bersin Washington DC, aku Cak Supri. Aku neng sini neng buri kamera Cak Rifan. Yang rame dulur.